Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dengan majelis zikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, setelah 3 hari 3 malam kami dakwah offline sekaligus melaksanakan visi misi yang maha mulia Ayahanda Guru dan yang mulia Tuan Guru, khususnya di bidang pendidikan. Ya, karena kami di wilayah Sulawesi Tenggara ini sedang berusaha untuk menyampaikan visi misi guru kepada anak-anak putus sekolah yang kebetulan mendaftar di sekolah non formal yang sedang kami kelola. Alhamdulillah, malam ini kita kembali ke rumah dan kita akan mengisi kembali ya uraian-uraian yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat di kampus Tarekat Naksabandia Khalidiyah. Malam ini karena kebetulan malam Paskah ya, menurut tradisi kepercayaan saudara-saudara Nasrani bahwa hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Isa Al-Masih. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan wilayah Tarekat Naksabandia Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat hari Paskah, hari kebangkitan dan kenaikan Isa Al-Masih bagi saudara-saudaraku yang merayakannya. Meskipun demikian, sama ya dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj misalnya, di tradisi kepercayaan umat Islam jangan hanya sekedar peringatan seremonial belaka, tapi harus kita kaji hakikat dari kejadian tersebut yang dialami oleh Nabi dan Rasul dahulu. Karena itu di malam ini saya akan mencoba memberi judul, yaitu salib yang terjatuh. Jadi Nabi Isa atau sebagian umat Nasrani menyebutnya sebagai Yesus Kristus itu tidak salah ketika umatnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Karena itu semua ilmu kenabian memang mengajarkan bismillah. Iqra bismi rabbika, segalanya atas nama Allah, segalanya atas nama Tuhan. Membaca yang ada atas nama Tuhannya, termasuk membaca dirinya adalah atas nama Tuhannya. Bahkan dalam hadis, kiamat itu tidak akan terjadi bila Nabi Isa atau Yesus Kristus itu belum turun ke dunia, belum turun kepadamu. Nah, ini bahasa hakikat ya, bahasa dimensional. Jadi kita mengartikan hadis itu tidak secara letterless apa adanya. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW,
turunnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sudah dinantikan pula oleh umat-umat Nasrani sejak dahulu sampai sekarang. Umat Nasrani juga menunggu kembalinya Yesus Kristus. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu kepada Muhammad. Nah, Isa Al-Masih hanya turun kepada orang-orang yang rohanianya adalah rohaninya Muhammad. Dan ketika turunnya Isa kepada Muhammad, ya pada 1450 tahun yang lalu ya, maka Nabi Muhammad pun bersabda, "Aku diutus dengan datangnya kiamat itu seperti begini." Rasulullah memperagakan tangannya dengan mengacungkan jari telunjuk dengan jari tengah itu berdekatan seperti begini, rapat. Nah, itu begitu menurut hadis riwayat Bukhari. Maknanya apa? Ketika Muhammad diutus menjadi nabi di usia 25 tahun dan kemudian menjadi rasul di usia 40 tahun, ketika itulah Nabi Isa turun dan ketika itulah kiamat datang. Nah, umat Nasrani masih menunggu saat itu datang kepada mereka sampai saat ini. Tapi mereka tidak dapat petunjuk. Sehingga ya hadirlah berbagai macam dogma, berbagai macam kedustaan. Sebetulnya orang Nasrani sama seperti mereka-mereka yang mengaku umat Muhammad, tapi mendustakan ilmu hakikat dan ilmu ma'rifah. Kenapa? Karena Nasrani itu, Nasrullah itu hakikatnya, sedangkan Islam itu ma'rifahnya. Karena itu, saudara-saudara muslimku, tempuhlah syariatmu untuk sampai pada ma'rifatmu. Tapi syariat yang disyariatkan ya, bukan syariat buatan-buatan akal pikiran sendiri. Sedang untuk saudara Nasraniku, kenalilah Yesusmu untuk sampai kepada Muhammad dirimu. Jangan biarkan salib diri itu hilang dan terjatuh. Begitu ya. Jadi sebenarnya Isa Al-Masih itu adalah dirimu. Ya, diri kita yang telah melewati pensucian jiwa. Apa itu? Telah melewati bayat. Diri yang terlahir kedua kalinya sebagai seorang bayi ma'nawiyah. Diri yang telah berserah diri mutlak, laksana disalib. Coba lihat yang disalib itu. Dia sudah pasrah, berserah diri mutlak. Nah, itulah Islam. Dia telah suhud kepada dunia, hanya memandang Allah dalam setiap gerak dan diamnya. Mereka digambarkan keajaiban-keajaiban pada diri Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Seperti dia bisa menghidupkan orang mati. Maknanya apa? Bukan orang yang sudah dikubur dihidupkan kembali, bukan. Nah, itu tafsiran yang salah itu. Yang dimaksud dengan menghidupkan orang mati adalah orang yang mati rohaninya, hanya memandang dengan satu mata, hanya mata zahiriah saja. Nah, dihidupkan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sehingga dia dapat memandang dengan dua matanya, mata zahir dan mata batin. Dia yang menghidupkan kalbun mayyit, kalbu yang mati, menyembuhkan kalbun marid, kalbu yang sakit, sehingga menjadi kalbun soleh, hati yang sehat.
Isa juga menyembuhkan orang buta. Bukan buta fisik ya, buta mata fisik, tapi buta mata hatinya dari melihat Allah, yang tidak tahu syahadat. Nah, Isa menyembuhkan domba-domba yang tersesat menurut versi mereka dengan kesaksian, menyaksikan Allah yang wujud, Allah yang sahir di zamannya. Isa juga menyembuhkan penyakit kulit. Maknanya ya dia dapat menyembuhkan orang-orang yang mati rasa, orang yang hanya melihat kulit-kulitnya saja, penampakan luar saja. Dia tidak melihat ke kedalaman rohani aja yang paling dalam. Dia tidak melihat hakikinya. Isa menurunkan makanan dari langit. Maknanya ya dia dikaruniakan ilmullah, ilmu ladunni, ilmu kodim, ma'rifatullah. Nah, itulah makanan-makanan yang berasal dari langit, top down, yang turun kepada jiwa manusia. Dia memberi makan ilmu itu kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus akan ilmu ketuhanan. Nah, itu semua. Nabi Isa juga bisa berbicara ketika masih kecil, masih bayi. Maknanya apa? Nah, dialah seorang yang sebagai bayi maknawiyah yang dapat menjelaskan rahasia-rahasia ketuhanan. Rahasia kalam kodim, rahasia ilmu ma'rifah. Dan dia mengetahui rahasia hati orang-orang lain pada saat itu. Jadi begitu ya. Haleluya. Demi mahkota duri yang menancap di kepala Isa. Bagi kami, bagiku, setiap tetesan darah di kepalanya adalah samudra. Samudra pengetahuan, samudra semangat, samudra kebijaksanaan, samudra keberanian, dan juga nur, cahaya, nurun ala nur. Haleluya. Demi kedua tangannya yang terpaku di tiang salib, menggambarkan dirinya sudah berserah diri. Dirinya sudah menyatakan keislamannya. Karena Islam itu berserah diri. Sudah terpaku di tiang salib. Tidak ada lagi daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Dengan sehelai kain yang sekedar menutupi aurat. Yang diartikan dia menjaga syahwatnya. Betul-betul menjaga nafsunya. Dan juga suhud terhadap dunia ini. Dan kepalanya yang menunduk. Sebagai tanda tiada lagi pengakuan. Tiada lagi ego. Tiada lagi aku dirinya. Lihatlah. Dia menunduk ke Latifatul Kolbi. Yang ada di gitu ya. Nah, inilah jalan penebusan jiwa. Isa atau Yesus Kristus itu telah fana fillah dan mencapai baka billah. Haleluya. Puji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kugantungkan diriku di tiang salib. Nah, ini gambaran ya. Pemahaman kita tentang Isa alaihissalam atau Yesus Kristus menurut pemahaman saudara-saudara kita Nasrani. Selamat Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Isa Al-Masih. Jadi, setiap diri yang sudah berkesadaran itu
Setiap diri yang sudah berkesadaran dengan Roh Kudus, maka jadilah dia Isa atau Yesus. Jadi jangan lagi dirimu terpaku pada cerita-cerita Yesus atau Isa di luar sana yang disalib, atau Isa yang katanya kodon diangkat ke langit kedua. Dalam tataran hakikat ma'rifah, dirimu itulah Isa, dirimu itulah Yesus yang bila sudah berkesadaran dengan Roh Kudus. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama Tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naksabandia Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyam Mursida. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.